Halo sahabat milenial di seluruh Nusantara. Hari ini kita kembali ke acara kita yang sangat menarik, yaitu Sersan Mayor, Serius Santai Masyarakat YouTubers. Saya Tony Armando dengan sahabat saya Douglas Tobing. Dengan satu lagi yang kita, ya produser kita juga ini, Andreas Bon. Menampilkan narasumber kita yaitu Bang Jeffrey Tambayong. Apa topik kita hari ini? Topik kita adalah badai intoleransi dan badai narkotika di tahun 2020. Kita lihat apa yang terjadi di tahun 2020. Kita perkenalkan narasumber kita, Bang Jeffrey Tambayong. Halo Bang Jeffrey. Halo, Iya. sahabat semua. Makasih banget ya, udah Iya. diperkenankan Iya, sama-sama. mampir main di tempat Betul, Abang. ngopi bareng-bareng kan? Ya. Iya. Ya, kita langsung aja Bang. Mulai Maret itu kita mengalami badai, sebetulnya tuh COVID ya Bang ya. Tapi di tengah-tengah COVID itu ada sepertinya kelompok-kelompok radikal yang mengusik gitu di tengah-tengah kita kesulitan. Ada saja masalah itu. Di samping nanti masalah narkoba nanti kita bicarakan lagi. Silakan pendapat Abang. Sebelum dimulai mungkin kita Oh iya, bisa betul, sorry, ya. buka masker ya, Masker, karena masker, jarak ya. kita Oh iya. sudah ini biar ketahuan Oh iya. wajah Abang ini. Oh ini Abang kita yang ganteng itu. Oh iya iya. Oke. Ya, Bang. Ya, silakan Bang. Ya, terima kasih teman-teman semua. Jadi badai COVID ada juga badai radikalisme begitu. Iya, betul. Memang ini sebenarnya bukan baru terjadi di tahun 2020 sih. ya. Jadi sudah cukup mengakar di dunia, khususnya di Indonesia yang dalam tanda kutip mayoritas Muslim. Iya. Bukan berarti Muslim itu identik dengan radikal, tidak. Tapi Iya. ada oknum-oknum yang atas nama menyalahgunakan agama, Iya. sehingga Indonesia menjadi salah satu yang paling rawan selain korupsi, narkoba, COVID adalah radikalisme. Iya. Jadi memang ini sudah sangat-sangat membahayakan. Cenderung kita lihat kalau kita nggak ada antisipasi sedini mungkin, Iya. maka mungkin cita-cita mereka yang dikatakan 2025 masa keemasan khilafah itu akan terjadi. Walaupun institusi tanda kutip HTI sudah dicabut izinnya, Iya. dengan kata lain mungkin sudah dibubarkan, tetapi gerakan doktrin, gerakan untuk hal itunya tidak pernah berhenti Iya. dari hari ke hari. Kalau dari misalnya katakanlah 280 juta Iya. penduduk Indonesia, Iya. kalau mereka bilangan 0, sekian 1 juta saja, mereka punya golongan yang setiap hari mendoktrin orang. Iya. Kita ambil 10%-nya saja, Iya. jadi kan 100.000. Nah 100.000 sehari, Sehari. kali 3 bulan, kali 1 bulan itu kan 3 juta. 3 juta ya. Nah kali 12 sudah 3.600.000 orang. Nah kali sampai 2025 berarti kali 5 tahun, maka sudah mayoritas mereka yang memegang kendali atas Indonesia. Kenapa? Karena pergerakan mereka nih militan, Iya. masif, brainstormnya luar biasa. Kalau kita lihat mereka itu segala macam cara mereka cari dana, baik dari anggota, rekrutmen, dan juga mereka menggunakan bisa aja jaringan-jaringan sel-sel narkotika, Iya. narkotika and terrorism, gitu ya, bisa pakai narkotika. Itu biasa berhubungan tuh Iya, Bang ya. ya, beberapa kejadian yang kita lihat bahwa ada juga merampok toko emas untuk gerakan iya. radikal. Ada juga menanam ganja, menanam Iya. narkotika di dunia manapun untuk menumbuh suburkan kegerakan mereka. Iya. Dan perlu diwaspadai secara cermat dan cerdas begini. Jangan kita berpikir ini hanya di kalangan miskin, orang-orang yang nggak punya duit, itu memang salah satu penyebab faktor. Tapi buktinya kan kita sudah tahu beritanya, banyak juga yang terpapar di kampus-kampus. Iya. Iya. Ya, ada mahasiswa, ada rektor yang terpapar, dan bahkan yang luar biasanya juga ada oknum TNI, oknum Iya, polisi. iya. Jadi PNS lah ya. jadi ada mahasiswa-mahasiswa yang istilahnya cum laude, pintar-pintar, universitas terkenal, justru malah terpapar radikal. Ini Iya. ada sesuatu yang salah yang Iya. perlu kita benahi secara menyeluruh, maka penanganannya dari hilir ke hulu. Jadi penanganan masuk ke hilir. Jadi regulasi pemerintah itu jadi yang saya harapkan tidak hanya sekedar
maaf, tindakan tegas Ya. itu perlu. Iya. Tindakan tegas itu harus dilakukan. Tetapi bagaimana membrainstorming? Saya sendiri pernah 2 kali di brainstorming, mereka nggak tahu ketika mereka panggil sapa saya sapa mereka pikir saya seagama dengan mereka. Tapi ketika mereka tahu terakhir ternyata saya orang Kristen, kaget mereka. Iya. Wah, abang udah ngomong 1 jam. Jadi mereka memberikan brainstorming saya, pentingnya penegakan khilafah, pentingnya ini, pentingnya ini, ya segala macam. Akhirnya saya melihat, wah ini berarti mereka ini memberikan mengadakan suatu kegerakan yang benar-benar radikal sekali. Jadi contohnya saya aja bisa terlayani oleh mereka. Betul, ya. Saya istilahnya dimuridkan sama mereka. Saya coba saya cari tahu sengaja apa, gimana, begini, gitu. Nah, jadi di sini memang harus ada, makanya pemerintah selain tindakan tegas, penangkapan, tembak segala macam, harus ada ke grassroots nih. Makanya ciptakanlah orang-orang yang pro Pancasila, baik di kalangan Kristen, Hindu, Buddha maupun kalangan Muslim. Mereka ini benar-benar di brainstorming, kalau perlu ada anggaran digaji khusus segala macam, yang sifatnya mereka ini harus benar-benar ke akar rumput. Karena kelemahan titik kita ini di akar rumput. Jangan lupa, jangan pernah berpikir ketika satu sudah ditangkap, contoh lah kita bicara Abu Bakar Ba'asyir. Bukan berarti aman ya? Apa tidak tuh? Terus bergerak. Indonesia menjadi salah satu yang mengekspor ke ISIS. Indonesia pengekspor di mana tuh, di Filipina itu? Jadi jaringan-jaringan terorisme lingkar-lingkarnya ada ekspor dari Indonesia. Berarti di Indonesia ini tumbuh subur segala sesuatunya. Kita mengapresiasi gerakan Densus pencegahan pemberantasan, tapi gerakan-gerakan akar rumput ini yang saya menilai, mungkin saya salah, ini harus masih kurang. Jadi harus ada hal yang signifikan. Contoh, saya pernah bicara sama salah satu profesor doktor salah satu yang dia ini mengumpulkan kami di tempatnya dia di rumah perubahan. Lalu saya bicara sama beliau, dan beliau ingin bicara tentang tadi banyaknya guru-guru, banyaknya murid-murid. Jadi yang saya pernah ketika penyuluhan narkoba, munculin gambar Pak Jokowi, dibilang PKI. Saya kaget juga, loh anak-anak SMP, SMA kok udah bisa memberikan statement Jokowi PKI, dari mana kamu? Katanya dari Pak Guru. Wah, dari Pak Guru yang mana? Jadi guru-guru ini bisa masuk angin kan gitu. Nah, teman saya ini bicara tentang satu keadaan, dia mau kumpulkan guru-guru, dan dia butuhkan kurang lebih berapa ratus ribu guru yang mau ditaruh dari seluruh Indonesia, dikumpulkan untuk di brainstorming, dan itu biaya kurang lebih 45 sampai 50 M untuk mengumpulkan itu. Jadi selama dia mau brainstorming selama 2 minggu, tapi kenyataannya sampai hari ini belum terjadi untuk cari dana sebesar itu. Padahal ya artinya menurut saya daripada pembiayaan pembengkakan biaya, jadi biaya untuk brainstorming, untuk pelatihan para kader-kader Pancasila ini penting. Ini penting sehingga semangat kita ini benar-benar semangat yang untuk NKRI. Jangan sampai gara-gara nggak dapat jabatan komisaris di segala macam, lalu kita udah malas berjuang untuk negara. Lu malas berjuang, nanti anak cucu lu akan takut Indonesia hancur seperti Suriah, Yaman, Pakistan. Jangan sampai udah hancur baru kita akhirnya bergerak. Tidaklah, jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan, tapi apa yang bisa kita berikan bagi negara. Itu sifat seorang relawan, itu seorang pahlawan. Dibutuhkan pahlawan-pahlawan, termasuk konteksnya untuk radikalisme ini. Nah, Bang, aku menangkap tadi menggarisbawahi apa yang Abang bilang, kegerakan akar rumput kan gitu, Bang? Iya, grassroots. Nah, menyangkut diangkatnya Menteri Agama yang baru ini, Bang, Bapak Yakut Kholil ya. Saya lihat pergerakannya, ya saya kita memang tahu dia dari GP Ansor kan, gitu kan. Dari kacamata Abang sendiri sebagai pakar hukum dalam hal ini untuk persoalan intoleransi ini, tanggapan Abang gimana, Bang, harapan itu? Kita bersyukur, artinya dia bisa memberikan satu rambu-rambu yang jelas, khususnya di kalangan Kristen. Artinya untuk SKB 2 Menteri bisa segera dicabut. Lalu kebebasan beragama benar-benar dijamin oleh negara Pancasila.
Tapi jangan lupa, jangan hanya semangatnya, sekali lagi yang saya bilang, semangatnya itu hanya perang tanpa ada pendekatan yang persuasif. Oh gitu. Jadi betul-betul Pak Yakut juga harus merangkul mereka, bukan kompromi ya. Sorry ya, saya bukan bicara kompromi. Coba apa sih permasalahan mereka begitu benci, nggak boleh salaman Natal, nggak boleh ini, ada perbedaan sedikit diserbu, pasti ada akar permasalahan. Kalau saya lihat ini sih diimpor dari luar, dari Indonesia. Budaya Indonesia itu tidak seperti itu. Budaya Indonesia ini kita gotong royong, kerjasama. Jadi makanya saya sendiri memberikan pencerahan karena bahan-bahan anti narkotika bukan itu. Saya bicara contoh pahlawan nasional, Sunyadin, agamanya apa? Muslim. Imam Bonjol, Muslim. Yosudarso, Katolik. Ya kan? Walter Mongonsidi, Kristen Protestan. Igusti Ngurah Rai, Hindu. Nah, jadi kan yang berjuang untuk negara ini semua agama, semua suku. Jadi ini sepertinya hanya satu agama. Enggak, kita semua agama. Lalu yang kedua, pahlawan bulu tangkis kalau kita mau bicara. Icuk, agama apa? Islam. Taufik Hidayat, agama Islam. Lee Swee King, Konghucu. Rudi Hartono, Kristen, Protestan. Alan Budi Kusama Susi, Katolik. Jadi semua pahlawan bulu tangkis itu dari semua agama yang membela Panji, NKRI, Indonesia Raya. Nah, paham-paham ini sudah semakin luntur. Jadi ini harus kembali dibangun brainstorming yang sederhana aja. Jadi mereka tuh waktu saya bicara itu mereka, iya juga ya. Karena mereka pikir pahlawan itu hanya satu agama. Tidak. Yang berjuang. Jadi kalau kita berjuang sudah mereka yang mengisi kemerdekaan semua agama, yang rajin akan kaya, yang malas ya akan miskin. Jadi jangan sampai kita ini sepertinya yang kaya-kaya yang agama tertentu. Tidak, semua agama bisa kaya, semua agama dapat kesempatan, semua suku dapat kesempatan. Nah, paham-paham ini Pak Menteri Agama harus sekali lagi pakailah misalnya kader-kader misalnya penyuluh apa yang di pesantren atau di gereja atau dimanapun itu di brainstorming juga tentang semangat Pancasila. Selama itu tidak diberikan, kita sorry ya akan ketinggalan kereta. Dan di ujung tanduk nih, saya tidak bernubuat atau mengatakan apa, tapi saya mau mengatakan untuk anak milenial, generasi ke depan kalian ini sangat berbahaya sekali. Jadi itu apa? Karena benci sama pemerintah dicampur gini, keputusan pemerintah angkat menteri ini bisa apa beda, bisa tidak sesuai kemampuan, sesuai kemauan kita. Begitu kita kecewa dengan pemerintah. Kecewa boleh, mengkritisi boleh, saya tidak melarang. Tapi jangan sampai kita tidak berkarya untuk menyelamatkan anak bangsa, tentu dari bahaya radikalisme kita bicarakan. Kalau dari sisi saya biasa dari narkoba, tapi dari radikalisme. Jadi maksud saya ada gerakan contoh gereja, ketua sinode atau ketua PGI atau ketua KWI itu segera kumpulkan para pemimpin gereja untuk mereka berdampak bagi lingkungan. Berdampak bagi lingkungan caranya di brainstorming dulu tentang Pancasila. Yang cuma tahu Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Jangan eksklusif ya, itu aja ya. Jadi memang harus ada satu apa energi. Dan menurut saya orang-orang ini kalau perlu gereja bikin di pelatihan 1 bulan, gereja bayar. Dan nanti ada orang itu gereja juga kasih gaji 5 juta per bulan untuk 1 tahun ke depan. Keluarkan anggarannya, jangan sampai terlambat. Betul ya. Jangan sampai kita bicara Roh Kudus akhirnya Roh Kuda gitu ya. Jadi artinya bukan jadi gini, Roh Kudus itu memang dia ada pekerjaan surgawi di gereja, tapi Roh Kudus itu menjangkau juga semua orang. Jadi bicara konteks ini kita lihat bahwa Injil itu harus dilihat dan dirasakan semua orang. Kasih Tuhan harus dirasakan semua orang. Dan sehingga Yesus mengasihi semua orang. Yesus bukan hanya baik sama seorang Kristen, Yesus baik semua agama. Dan dia mau semua kita itu bersatu. Ada unity di bangsa ini. Kita harus bangun seperti itu. Jadi kembali lagi Menteri Agama selain tegas ini merangkum yang minoritas, tapi yang mayoritas juga yang sempalan-sempalannya itu bisa diakomodasi. Artinya Injil tidak hanya berbicara teori tapi praktek. Praktek orang Samaria, Bang ya. Betul. Sebetulnya waktu kita seru banget nih ya, tapi karena durasi Bang. Nanti next habis ini kita berbicara mengenai pergerakan Abang ini yang selama ini dilakukan. Ya mungkin nanti di next channel kita lagi nanti kita bahas tentang itu ya, mengenai narkoba ya. Jadi udah habis nih, udah 15 menit. Salah kata mohon maaf ya. Sahabat milenial, memang menarik sekali bincang kita. Nanti kita akan bicara lagi mengenai gerakan
garda mencegah dan mengobati. Tunggu aja channel berikutnya. Terima kasih. Kita jangan lupa ucapan selamat Hari Natal dulu ya. Ya, oke. Oke. Mungkin abang. Iya. Ya, selamat Natal setiap sahabat yang mendengarkan, menyaksikan acara ini. Biar dengan semangat Natal kita meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Merdeka. Merdeka. Salam.